Selasa pagi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit melakukan kunjungan mendadak ke pabrik minyak goreng di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Mereka mengecek ketersediaan minyak goreng yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Mendak dan Kapolri juga memastikan meski minyak goreng dijual dengan harga tertinggi Rp14.000, namun produksi minyak goreng masih mencapai 2 kali lipat dari kebutuhan. Total terkumpul lebih 500 juta liter minyak goreng dalam 28 hari terakhir. Kondisi kebijakan DMO, beliau tetap bisa memproduksi, bahkan produksinya ditingkatkan 2 kali lipat dan dijual dengan harga Rp14.000. Artinya tidak ada yang berubah ya, setelah ada kebijakan ini. Jadi saya belum bisa jawab fenomena yang terjadi. Yang jelas memang dengan adanya kelangkaan, masyarakat kemudian memunculkan antrian panjang karena ada yang butuh untuk di stok, ada juga yang untuk keperluan lain. Nantinya, Kementerian Perdagangan akan meninjau distributor lainnya untuk memastikan ketersediaan minyak goreng aman. Kementerian Perdagangan juga memastikan akan menindak tegas mafia minyak goreng. Meskipun barangnya ada, harganya belum sesuai Pak Kapolri. Dan sekarang ini kita juga masih melihat kemungkinan karena tingginya harga dunia menyebabkan orang-orang yang sebelumnya tidak berpikir untuk berbuat curang, bisa berbuat curang Pak Kapolri. Nah ini yang sedang kita cek dan kita mau memperingatkan terutama bagi mafia-mafia minyak goreng yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan sesaat, kita akan datang dan kita akan tertibkan dan kita akan sikat. Selain distributor, Kemendak juga akan memeriksa ketersediaan di pasar-pasar. Ke depan, Kemendak akan berkoordinasi dengan polisi guna memastikan ketersediaan minyak goreng. Dari Jakarta, Raisa Nadia, Ilham Elias, Tommy Hadikusumo, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan berkali-kali turun gunung dan mengecek langsung ketersediaan minyak goreng. Namun kelangkaan minyak goreng masih terjadi di tengah masyarakat. Sekalipun disampaikan distribusi minyak goreng semakin membaik, nyatanya beberapa retail modern masih mengalami kekosongan stok minyak goreng. Sementara pasar tradisional jikapun ada barang, harganya mahal. Bersama saya Jatuh Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, antrian operasi pasar minyak goreng di Kendari, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Akibat saling dorong saat antre, sejumlah warga terjepit. Sejumlah ibu yang berada di bagian depan antrian berteriak meminta warga yang ada di bagian belakang tidak mendorongnya. Sejumlah warga terjepit lantaran warga berdesakan saling dorong. Petugas juga kewalahan karena banyaknya warga yang sulit diatur. Warga membludak memadati operasi pasar minyak goreng murah yang digelar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulawesi Tenggara di Kota Kendari. Langka dan mahalnya minyak goreng di pasaran membuat warga rela antri meski pembelian dibatasi 2 liter per orang dengan syarat membawa fotokopi kartu keluarga. Disperindak Sultra menyiapkan stok 1.200 kemasan minyak goreng. Rencananya operasi pasar minyak goreng murah ini akan digelar hingga 5 hari ke depan. Namun akibat kejadian ini membuat Disperindak akan melakukan evaluasi apakah operasi pasar ini akan dilanjutkan atau dihentikan. Harga minyak goreng yang masih melambung tinggi membuat warga di Toraja Utara, Sulawesi Selatan menghadang polisi dan Disperindak. Mereka protes karena membeli minyak goreng dengan harga yang tinggi. Seorang ibu menghampiri rombongan dan protes akibat mahalnya minyak goreng kemasan. Ibu ini mengeluh telah membeli minyak goreng dengan harga 3 kali lipat dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ia menuding pergerakan kepolisian dan dinas terkait melakukan sidak dianggap terlambat. Harga minyak curah dijual Rp20.000 per liter. Sementara minyak kemasan di sejumlah kios di Toraja Utara mencapai Rp60.000 per liter. Setelah itu, kami menegur ibu untuk tidak...
Pemirsa, antrian warga membeli minyak goreng terjadi juga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka bahkan sudah datang sebelum pasar swalayan dibuka. Puluhan warga antri membeli minyak goreng di Pasar Swalayan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka bahkan sudah datang sebelum Pasar Swalayan dibuka. Khawatir tidak mendapatkan minyak goreng, warga berdesakan membeli 2 liter minyak goreng kemasan. Kurang dari 1 jam, ratusan minyak goreng kemasan 2 liter yang dijual Rp28.000 per kemasan ludes dibeli warga. Wah, kemarin nggak dapat, 2 hari nggak dapat. 5 hari nggak dapat. Harapannya ke Bapak gimana, Pak? Ya mudah-mudahan lancar lah. Oke. Ini harganya berapa, Pak? Ini 28. 8. Meski pemerintah sudah berupaya menggelar operasi pasar murah, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di wilayah Bandung Barat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota DPRD Kota Kendari melakukan sidak dan menemukan minyak goreng yang disimpan di dalam kardus buah. Diduga minyak goreng sengaja ditimbun oleh pihak toko sebelum dijual ke konsumen. Namun pihak swalayan berdalih strategi dilakukan agar minyak goreng tidak diborong oleh warga dan dijual kembali dengan harga yang mahal. Kericuhan terjadi saat anggota Komisi 2 DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan inspeksi mendadak di toko swalayan yang diduga melakukan penimbunan stok minyak goreng. Dalam sidak, anggota Komisi 2 ini menemukan sejumlah dus yang berisikan minyak goreng dan diperjualbelikan oleh pihak toko dengan syarat pembeli harus membeli buah terlebih dahulu. Namun sidak ini dibenarkan oleh pembeli yang mengaku untuk mendapatkan minyak goreng 2 liter mereka terpaksa membeli buah sebanyak 1 kg sebagai syarat untuk bisa membeli minyak goreng. Sementara itu pihak toko membantah menimbun minyak goreng dan berdalih strategi ini sebagai syarat untuk mendapatkan minyak goreng dengan membeli buah diterapkan untuk mencegah agar tidak terjadi penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh masyarakat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hari ini pemirsa melakukan sidak ke pabrik minyak goreng. Menteri Perdagangan mengaku harga minyak goreng di pasar masih belum sesuai dengan ketentuan. Mengapa ketersediaan minyak goreng sulit untuk dikendalikan selain akibat tingginya harga minyak dunia? Adakah persoalan lain yang tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah? Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Kombes Pol Helvi Assegaf, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Wadir Tipidiksus Bareskrim Polri. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik, tadi yang dilakukan oleh Kapolri dianggap sebetulnya tidak ada masalah dengan tempat-tempat yang sudah dilakukan sidak begitu. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari apa yang tadi kita sudah saksikan bersama, terjadi banyak antrian, kelangkaan. Kalau dari pihak kepolisian sendiri, apakah sudah menemukan mafia minyak goreng ini? Terima kasih Mas Ajat. Perlu kami sampaikan bahwa Satgas Pangan beserta jajaran telah melakukan monitoring dan pengawalan terhadap rekomendasi daripada pemerintah yang harus direalisasikan oleh para pelaku usaha. Bahwa di lapangan kita temukan adanya reseller baru, ya, yang sengaja mengambil keuntungan dari kondisi saat ini. Ya, mereka memborong minyak goreng yang ada di retail modern, ya, kemudian menjual kembali kepada masyarakat dengan harga di atas HET. Itu yang terjadi. Baik, Pak Helvi, apakah ini skalanya kecil atau ditemukan sebetulnya skalanya dalam jumlah yang luar biasa besar? Ya, kalau kita lihat laporan di beberapa tempat seperti itu terjadi, Mas. Kalau dibilang skalanya kecil, tapi pengaruh kan cukup besar karena kebetulan yang diekspos seperti itu. Ya, tapi di daerah-daerah lain kondisi normal, tidak ada masalah. Hanya memang ada 10 daerah yang mengalami defisit untuk supply
Ya, kita menjadi atensi dari kita untuk mendorong para pelaku usaha segera mengisi kembali kondisi yang masih kekurangan di 10 provinsi tersebut. Baik, Pak Helvi, ini ada informasi bahwa ada beberapa produsen atau pabrik yang menyimpan stok minyak goreng tidak untuk dijual di dalam negeri, tapi untuk dijual di luar negeri mengingat harga atau margin yang akan mereka dapatkan itu jauh lebih besar. Apakah pihak kepolisian menemukan indikasi itu? Pak Helvi? Audionya bisa dibuka, Pak? Ya. Baik, Ya, silakan. Informasinya, kita akan lakukan pendalaman informasi tersebut dan kita akan lakukan monitoring di beberapa daerah yang memang menjadi supplier atau produsen dari para distributor maupun retail-retail yang ada. Apakah ada indikasi penyimpangan? Sampai sejauh ini yang kita temukan 2 minggu lalu itu ada yang memang harusnya untuk konsumen dialihkan ke industri. Namun demikian tetap kita lakukan penindakan kepada yang bersangkutan supaya segera mendistribusi kembali kepada masyarakat yang harusnya menerima DMO, harusnya diserahkan kepada masyarakat penggunanya. Bentuk penegakan hukum seperti apa yang dilakukan atau penindakan seperti apa di lapangan, mengingat kalau dalam konteks misalnya disita justru tidak akan ada stok yang akan diperjualbelikan gitu. Justru itu makanya kita hanya mendorong kepada mereka untuk segera mengembalikan pada target distribusi. Kalau targetnya pada end usernya masyarakat, ya kita segera distribusikan kepada masyarakat. Gitu. Baik, Menteri Perdagangan hari ini beberapa kali menyebut ada mafia-mafia yang akan ditindak. Nah, kategori mafia ini seperti apa? Saya kira terlalu cepat kita menyimpulkan itu, Mas. Memang temuan kita di lapangan ada beberapa daerah yang terindikasi melakukan penimbunan dan kita sudah lakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Kita lakukan tindakan hukum pada yang bersangkutan dan saat ini sedang proses penyidikan. Baik, artinya apakah ini juga erat kaitannya nanti untuk bisa memastikan semua daerah tidak ada lagi antrian, tidak ada lagi kekosongan karena Kapolri memerintahkan Kapolda untuk bisa memastikan adanya minyak goreng di daerah masing-masing. Bagaimana ini? Ya, seperti disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa para Kapolda di wilayahnya kan sudah tercatat itu data-data yang dimiliki baik produsen, distributor 1, 2, dan 3 sampai dengan retail-retail kecil ya. Dilakukan pengecekan di titik-titik tersebut dari mulai hulu sampai ke hilir. Dipastikan bahwa barang ada terdistribusi pada retail-retail tersebut. Makanya gudang-gudang akan dilakukan pengecekan dan saat ini sedang berproses kondisi distribusi, suplainya, dan alur distribusi serta target-targetnya. Baik, ada target kapan semua stok yang memang harusnya bisa dikeluarkan dari gudang itu memang bisa terdistribusi dengan baik, atau juga tadi bahkan ada beberapa indikasi sekelompok masyarakat yang membeli untuk dijual kembali itu tidak terjadi lagi? Ya, secepatnya kita mulai bergerak ini, Pak. Seluruh Polda memang sudah melakukan pemetaan, kan datanya sudah kita berikan. Ya. Kementerian maupun pelaku usaha, asosiasi dan sebagainya yang kita himpun, kita teruskan kepada para Kapolda, kemudian melalui Satgasda yang ada di Polda, yaitu Direktur Kriminal Khusus, melakukan pengecekan secara fisik langsung, mengecek data-data yang ada di gudang, serta arus distribusinya. Jadi yang masuk berapa, yang keluar berapa yang distribusi setiap hari, berapa kebutuhannya, dan berapa yang ada di gudang, yang sisa stoknya. Kalau itu sesuai dengan jumlah yang seharusnya, ya kita catat, kita laporkan setiap hari pada pimpinan. Baik, ini kalau tadi Anda kan menyasar dalam skala yang besar, tapi dalam prakteknya ada juga informasi beberapa masyarakat yang mencoba ya sedikit demi sedikit mencari keuntungan. Apakah ada langkah dari pihak kepolisian untuk juga bisa mengedukasi masyarakat? Karena ini muncul juga perilaku di tengah masyarakat yang membeli untuk dijual kembali ke tetangganya, ke saudaranya begitu.
Ya, jadi hasil koordinasi hari ini, tadi sore, perlu kami sampaikan bahwa ada 2 kelompok untuk produksi. Yang pertama adalah minyak curah. Minyak curah ini diperuntukkan rumah tangga, industri rumah tangga, atau UMKM maupun untuk keperluan rumah tangga saja. Baik. Kemudian yang kedua yang kemasan. Kemasan ini terserah mau premium atau apapun namanya, yang jelas yang untuk rumah tangga harga ditetapkan 14.000, kemudian untuk yang kemasan itu dilepas sesuai dengan harga pasar. Baik. Baik. Terakhir Pak Helvi, ini untuk bisa memastikan, memang tadi ya dikatakan di awal baru dugaan atau masih dini kalau bicara tentang adanya mafia besar yang mengendalikan kelangkaan ini. Tapi jaminan dari pihak kepolisian, karena yang diharapkan masyarakat tentu ada barang yang tidak susah untuk didapat. Ya, jadi kita terus bergerak Mas, sampai dengan situasi normal kembali. Jadi jajaran kami bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan melakukan kegiatan monitoring dan pengawalan pada titik-titik yang sudah jelas tadi. Kami sampaikan sesuai dengan data yang ada, yang dipastikan bahwa barang itu ada dan terdistribusi sesuai dengan jadwal maupun waktu yang ditentukan. Baik, kita harapkan itu tidak lama ya waktunya. Terima kasih Kombes Pol Helvi Assegaf, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi. Tetaplah bersama kami.